Siap. Hormat. Selamat pagi. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian? Baik. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi. Sehat-sehat semua ya? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mungkin satu bisa pimpin kita dalam doa. Kamu silakan. Mari kita bangkit dari teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, izinkan saya membawa doa menuju keyakinan kami sekali. Dalam Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan dulu. Pak akan absen dulu. Aurelia Bianeti. Hadir Kak. Sarapan yang tadi pagi saya makan dan nasi goreng. Nasi goreng. Alfian Yakobus Asar. Hadir Pak, kan bubur Pak. Bubur. Oke, mantap. Yohanes. Ayo Pak. Makan bubur. Makan bubur. Oke, baik. Terima kasih untuk semua. Sebelum kita mulai pelajaran, ini video tentang motivasi untuk kalian. Ini di sini judulnya itu belajar dari kegagalan. Ini kisah dari seorang anak sekolah, bagaimana nanti dia menyesali dia punya perbuatan kemalasan ketika belajar, bahwa ketika dia malas belajar itu nanti dampaknya begini. Baik. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun itu semua bergantung bagaimana kamu berperilaku. Baik, jadi dari video tadi, video tentang bagaimana seorang gadis tadi, ya anak sekolah seperti kalian, kita bisa petik bahwa belajar itu di mana saja, belajar itu kapan saja. Ditambah lagi bahwa orang yang mau meraih kesuksesan itu tidak bisa duduk di lapangan. Jika mau sukses, maka mulai dari sekarang itu harus belajar. Siapa masih ingat materi kali lalu? Ya, Putri? 4 teori nenek moyang Indonesia. Ya, tentang teori maksudnya nenek moyang bangsa Indonesia. Itu teori apa tuh? Yunan? Dari Nusantara. Teori Nusantara? Dari out of Afrika. Ya. Dari out of Taiwan. Ya. Hari ini kita akan melihat tentang manusia purba. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada hari ini. Coba satu orang berdiri. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan video, literasi dan diskusi peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri manusia purba yang hidup di Indonesia secara benar dan tepat. Ya. Yang kedua, melalui pengamatan video literasi dan diskusi, peserta didik mampu membandingkan manusia purba, Pithecanthropus dan Homo secara tepat. Ya. Yang ketiga, melalui pengamatan video literasi dan diskusi peserta didik mampu menganalisis persamaan dan perbedaan manusia purba, Pithecanthropus erectus, Homo neanderthalensis, Homo cro-magnon, Meganthropus paleojavanicus, Homo solensis ditinjau dari ciri-ciri fisik dan alat yang digunakan secara benar. Baik, untuk mengawali ini, Pak akan tayangkan satu gambar. Ini gambar apa menurut kalian ini? Manusia purba ya? Ya. Baik. Kalau itu, apa yang kalian ketahui tentang manusia purba? Menurut saya, manusia purba adalah manusia pertama yang hidup di masa perasaan. Kenapa atau mengapa kita perlu
mempelajari manusia purba? Ya, Erin. Sebab dengan mempelajari manusia purba, kita dapat mengetahui jenis-jenis manusia purba dan perkembangan aspek kehidupan pada masa praksara. Selain itu, akan diketahui pula mengenai persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Jadi menurut Erwin bahwa ada 3 poin penting kenapa kita mau mempelajari manusia purba. Yang pertama bahwa dengan mempelajari manusia purba kita bisa mengetahui yang pertama jenis-jenis manusia purba tadi ya, toh? Ya. Yang kedua kita bisa mengetahui bagaimana persebaran dari manusia purba ada di mana-mana kalau di Indonesia itu. Terus yang ketiga bahwa dengan mempelajari manusia purba kita bisa mengetahui juga asal usul nenek moyang dari bangsa kita atau bangsa Indonesia toh? Ya. Jadi kali ini kita akan tentang jenis-jenis manusia purba. Pak akan tayangkan video pembelajaran tentang jenis-jenis manusia purba. Yo guys, kalian percaya nggak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Kali ini kita bakalan bahas penemuan manusia-manusia purba Indonesia guys. Dengerin gue ya. Pembahasan ini berdasarkan penelitian yang real ya, yang bukti nyatanya bisa kalian temui di Museum Sangiran ataupun di situs purbakala lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941. Von Koenigswald menemukan rahang manusia berukuran besar ini di Sangiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar yang tegap, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Meganthropus paleojavanicus diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berkebangsaan Belanda Eugene Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di Cina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus juga digolongkan ke dalam rumpun Homo erectus. Adapun ciri-ciri umum Pithecanthropus yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm, memiliki geraham yang besar, rahang yang kuat, tonjolan kening tebal, dan memiliki tonjolan belakang kepala. Pithecanthropus juga belum memiliki dagu, sementara memiliki hidung yang lebar. Volume otaknya diperkirakan berkisar antara 750 hingga 1300 cc. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo. Homo dalam konteks ini artinya manusia ya guys. Kamu kalau capek kamu istirahat aja. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti pada tahun 1889 oleh Van Rieschoten di dekat Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian mengenai manusia purba jenis Homo dilanjutkan oleh Eugene Dubois bersama kawan-kawannya. Ciri-ciri jenis manusia ini memiliki alat pengunyah seperti gigi dan otot kunyah yang sudah menyusut, dahi masih menonjol sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Isi tengkorak kepalanya diperkirakan 1000 sampai 2000 cc. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo sudah memiliki kecerdasan lebih daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang guys,
tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia saja, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup di sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Adapun fosil manusia dari jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain. Yang pertama adalah manusia wajak. Pada tahun 1889, manusia wajak atau Homo wajakensis ditemukan oleh Van Richthofen di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Temuan itu berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Mukanya datar dan agak lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening, dan mempunyai volume otak 1630 cc. Manusia wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus, guys. Selanjutnya adalah Homo soloensis. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh Terhak Oppenort dan Van Koenigswald antara tahun 1931 hingga 1939. Fosil manusia jenis ini ditemukan di daerah Ngandong, Blora, di Sangiran, dan di Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Hasil temuannya berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia purba ini digolongkan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo soloensis oleh Oppenort. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo floresiensis atau biasa disebut dengan manusia liang bua. Liang bua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Pengumuman tentang penemuan Homo floresiensis pada tahun 2004 sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan, guys. Wow. Sisa-sisa manusia ini ditemukan di sebuah gua liang bua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Manusia liang bua atau Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Murwood bersama tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 di sebuah gua kapur di Ruteng Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Usia seri kerangka ini diperkirakan berasal dari 94.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Manusia liang bua memiliki ciri-ciri yang paling mencolok, yaitu postur tubuh yang hanya memiliki tinggi 100 cm saja atau sepinggang manusia dewasa. Makanya banyak yang menyebut manusia liang bua adalah hobbit dari Flores. Ciri lainnya yaitu memiliki tengkorak yang panjang dan rendah berukuran kecil dengan volume otak 380 cc saja. Baik, sudah ya? Sudah saksikan video tentang jenis-jenis manusia purba tadi. Yang barusan tadi ditonton tadi itu video apa tadi? Ya? Jenis manusia purba. Jenis-jenis Manusia purba. Ada berapa jenis manusia purba dari dalam video tadi? Coba angkat tangan. Ada berapa tipe jenis manusia purba? Ayo. Ya, Nano? Sahabat, Alvin. Ada 3 menurut Alvin. Apa-apa yang pertama? Meganthropus, Paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Homo. Jadi menurut tipe manusia purba itu ada 3, atau jenis manusia purba itu ada 3. Yang pertama ada Meganthropus, Paleojavanicus, yang kedua jenis Pithecanthropus, dan yang ketiga itu ada jenis Homo. Di sini Pak ada sediakan lembar kerja untuk kalian LKPD. Di sini kalian diminta untuk melengkapi tabel di sini di aktivitas 1. Jadi untuk membahas ini atau menganalisis ini kalian akan dibentuk kelompok. Pak akan bagikan ini LKPD. Di sini ada juga bahan-bahan sebagai bahan untuk kalian diskusi. Selain ini, bahan ini kalian bisa gunakan HP atau gadget kalian untuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di LKPD ini.
Baik, waktu diskusi selesai. Selanjutnya, saya persilakan siap-siap kelompok untuk maju presentasi di depan kelas. Kesempatan pertama saya kasih kepada kelompok 2 dulu. Selamat pagi Pak dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Sekian hasil presentasi kami. Kita beri mungkin lalu kita lagi satu kelompok untuk maju ke depan sini, presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 5 silakan maju, mungkin perwakilan. Ya, perwakilan. Oke, silakan kelompok 5. Sekian, bila ada kata yang salah kami mohon maaf. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Dari hasil diskusi tadi dan teman-teman kelompok perwakilan dari teman kelompok 2 dan kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing di depan kelas ini. Mungkin masih ada yang kurang jelas dari hasil presentasi dari teman-teman. Pada kesempatan ini dikasih kesempatan untuk kalian boleh bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, berdiri. Mengapa Pithecanthropus erectus disebut dengan manusia kera yang berjalan tegak? Siapa yang bisa jawab? Oke, Sheila. Menurut saya, Pithe artinya kera, anthro manusia, erectus berjalan tegak, serta dari tengkorak yang ditemukan yang 10 meter, udaranya masih 600 cc, yang artinya adalah masih bersifat seperti kera, dan juga dari tulang pahanya yang ditemukan, yang berarti kalau dia sudah berjalan tegak. Iya, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk Sheila. Ya, dikasih satu kesempatan lagi, mungkin masih ada yang mau bertanya. Baik, Thomas, silakan. Apakah pada masa praksara manusia purba sudah bisa memasak makanan yang mereka dapat? Siapa yang mau jawab? Oke, Alvin. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya belum, karena jenis makanan yang mereka makan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang buas yang langsung dimakan tanpa diolah. Selain itu, dilihat dari volume otak yang masih rendah seperti Meganthropus dan Pithecanthropus, mereka belum memiliki kemampuan untuk mengolah makanan seperti memasak. Iya, bagus sekali Alvin. Ya, kita beri aplaus untuk Alvin. Kalau kita lihat ditinjau dari ciri-ciri volume otak, praktis Meganthropus memiliki otak yang masih sangat rendah. Jadi selain itu, mereka belum memiliki kemampuan untuk mengolah makanan yang mereka dapat. Jadi kehidupan mereka itu masih namanya food gathering, nomaden, berpindah-pindah. Jadi hidup mereka itu masih tergantung pada alam. Jadi apa yang mereka dapat, apa yang mereka temukan di hutan, entah itu umbi-umbian atau daging, itu langsung dimakan tanpa diolah. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 yang sudah terlibat dalam diskusi. Istimewa untuk kelompok 2 dan kelompok 5 yang sudah menjadi perwakilan teman-teman untuk maju ke depan presentasikan hasil diskusi. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Dari pembahasan tadi, siapa yang bisa buat kesimpulan tentang permasalahan dari diskusi tadi? Ya, Putri, silakan. Boleh berdiri. Dari materi yang dibahas, saya dapat menyimpulkan bahwa ada 8 jenis fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia, seperti Meganthropus parajamanicus, Pithecanthropus
pemeriksaan dari manusia Pithecanthropus seperti pada Pithecanthropus mosaicus yang memiliki volume otak 750 sampai 1300 cc dan sedangkan Pithecanthropus erectus yang memiliki volume otak hanya berkisar 750 sampai 900 cc, serta ciri dari manusia Homo sapiens yang memiliki volume otak lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk baik, terima kasih untuk kalian semua yang hari ini telah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Harapan saya bahwa apa yang kita sudah pelajari baik di pertemuan pertama dan kedua hari ini, ilmu yang kalian dapat bisa kalian pergunakan untuk kepentingan diri Anda sendiri, bisa juga untuk kepentingan masyarakat. Sekali lagi, jangan berhenti untuk belajar, tetap semangat untuk belajar ya. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di minggu depan di materi tentang corak kehidupan manusia praaksara.